Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke subbab selanjutnya mengenai kapasitor. Nah, mari kita berkenalan dengan kapasitor terlebih dahulu. Kapasitor itu merupakan salah satu komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik di dalam medan listrik. Proses tersebut dikenal dengan nama kapasitansi. Dalam rangkaian elektronika, kapasitor atau kondensator pada sebuah rangkaian itu dilambangkan dengan huruf C. Nah, kapasitor itu ditemukan oleh Michael Faraday. Satuan kapasitor itu disebut dengan farad atau F. Nah, selanjutnya, kalau kalian perhatikan, umumnya sebuah kapasitor itu dia memiliki dua kaki yang panjangnya berbeda. Kaki yang lebih pendek itu adalah katoda negatif. Sementara kaki yang lebih panjang itu adalah katoda positif, di mana muatan positif itu tidak dapat mengalir menuju ujung kutub negatif. Begitu pula muatan negatif yang tidak bisa menuju ke ujung kutub positif, karena mereka terpisah oleh bahan dielektrik yang sifatnya itu tidak konduktif atau non-konduktif. Nah, muatan elektrik ini itu akan tersimpan selama tidak ada konduksi pada ujung-ujung kaki yang tadi. Oke, tapi pembahasan yang kedua itu adalah mengenai kapasitansi. Nah, jadi kapasitansi itu didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron. Persamaannya dapat kita tuliskan C sama dengan Q per V, atau C sama dengan epsilon dikalikan A per D, atau sama dengan C sama dengan epsilon 0 dikalikan K dikalikan dengan A per D, di mana C itu adalah kapasitansi kapasitor, Q itu adalah muatan elektron, V itu adalah besarnya tegangan, epsilon itu adalah permitivitas bahan, A itu adalah luas keping penampang, D itu adalah jarak antar keping, epsilon 0 itu adalah permitivitas hampa udara, dan K itu adalah konstanta di elektrik. Nah, kita lanjut lagi nih ke topik pembahasan kita yang terakhir, yaitu rangkaian kapasitor. Nah, seperti rangkaian listrik dinamis, rangkaian kapasitor ini juga terbagi menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kita akan mulai dari rangkaian seri terlebih dulu. Nah, jadi ini adalah contoh kapasitor yang dirangkai secara seri. Rangkaian kapasitor secara seri ini mengakibatkan nilai kapasitansi totalnya itu semakin kecil. Dengan kata lain, persamaannya itu dapat kita tuliskan 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah dengan 1 per C2 ditambah 1 per C3 dan seterusnya, tergantung seberapa banyak kapasitor yang ada pada rangkaian kita. Selanjutnya, itu adalah kapasitor yang dirangkai secara paralel. Nah, seperti pada gambar di samping. Nah, rangkaian kapasitor secara paralel itu akan mengakibatkan nilai kapasitansi penggantinya itu jadi semakin besar. Nah, jadi berbeda dengan yang rangkaian seri tadi. Dengan kata lain, persamaan untuk rangkaian paralel ini dapat kita tuliskan sebagai C total sama dengan C1 ditambah dengan C2 ditambah dengan C3 dan seterusnya, tergantung seberapa banyak kapasitor yang ada pada rangkaian. Nah, agar kita lebih memahami tentang si kapasitor ini tadi, mari kita bersama-sama membahas satu buah contoh soal. Nah, jadi seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini terdapat sebuah rangkaian kapasitor. Jika V-nya itu adalah 14 volt, kemudian C1-nya sama dengan 4 mikrofarad, C2 sama dengan 12 mikrofarad, C3 sama dengan 3 mikrofarad, dan C4-nya itu adalah 1 mikrofarad, kita diminta untuk menentukan kapasitas pengganti dan muatan total. Kita mulai dari kapasitas pengganti dulu. Tapi di sini jangan lupa teman-teman diharuskan untuk menuliskan nilai diketahui, ditanyakan, baru ke penyelesaian. Kalau kita sudah menuliskan nilai diketahui dan ditanyakan seperti ini, maka kita langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu ke penyelesaian. Nah, pertama kita mulai dari C3 dan C4 lebih dulu. Nah, kalau kalian lihat itu C3 dan C4 itu kan dia paralel kan, mereka berdua itu tidak terhubung pada satu kawat, tapi dia itu saling berseberangan itu.
Jadi kita pakai persamaan yang paralel tentunya. Jadi CP atau C paralel yaitu adalah C3 ditambah dengan C4. Nah, dari nilai diketahui kita tadi, di mana C3 adalah 3 mikrofarad dan C4 adalah 1 mikrofarad, berarti 3 ditambah dengan 1. Jadi CP atau paralelnya itu adalah 4 mikrofarad. Nah, selanjutnya kita ganti nih nilai C3 dan C4 tadi menjadi C paralel. Nah, kalau misalnya kita sudah ganti, maka rangkaiannya itu akan menjadi seperti gambar di samping. Kalian bisa lihat gambarnya, kita umpamakan saja seperti itu supaya kita mudah memahaminya. Nah, sekarang kita tinjau lagi yang C2 dengan CP. Kalau dilihat mereka berada pada satu kawat kan, artinya dia merupakan rangkaian seri. Maka kita gunakan persamaan 1 per C seri itu sama dengan 1 per C2 ditambah dengan 1 per CP. Nah, C2 itu tadi nilainya dari diketahui sudah didapat adalah 12. Dan CP kita dapat dari yang sebelumnya itu adalah 4. Berarti 1 per C sama dengan 1 per 12 ditambah dengan 1 per 4. Nah, kalau sudah sampai di tahap ini, tinggal kita rumuskan saja. Berarti 1 per CS sama dengan 1 ditambah 3 per 12. Ingat kalau misalnya penyebutnya 12, berarti yang di atas tadi kita ubah menjadi 3. Ya, makanya di sana ada 3. Kemudian next 1 ditambah 3 itu sama dengan 4. Jadi 1 per CS sama dengan 4 per 12. Tinggal kita kali silang. Berarti 4 CS sama dengan 12. Dengan kata lain CS sama dengan 12 dibagikan dengan 4. Kita dapatkan hasil CS-nya adalah 3 mikrofarad. Nah, terakhir, kalau tadi kita sudah dapat CP, CS, nah sekarang kita gantikan lagi nih nilai C2 dengan CP tadi menjadi CS. Nah, maka rangkaiannya akan jadi gambar di samping lagi, berubah jadi seperti di samping. Nah, sekarang kita tinjau lagi C1 dan CS. Nah, kalau kalian lihat dia kan tidak berada pada kawat yang sama, berarti dia rangkaian paralel. Nah, maka di sana adalah CP2. Maksudnya CP2 itu di sana adalah rangkaian paralel yang kedua. Jadi CP2 sama dengan C1 ditambah dengan CS. Jadi tadi C1 itu adalah 4 mikrofarad dan CS yang kita peroleh tadi adalah 3 mikrofarad. Jadi 4 ditambah 3 sama dengan 7 mikrofarad. Jadi jawaban untuk yang A itu hasilnya adalah 7 mikrofarad. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang kedua yang ditanyakan, yaitu muatan total. Nah, jika kita tahu tadi persamaan kapasitasinya itu adalah Q dibagikan dengan V, maka kalau misalnya kita mencari nilai Q, berarti tentu tinggal rumusnya kita balik menjadi C dikalikan dengan V. Itu diketahui tadi, C-nya kita peroleh kan nilainya 7 tadi dari jawaban pertanyaan yang A. Nah, dikalikan dengan V, di mana V itu sudah diketahui tadi nilainya adalah 14. Maka Q adalah 7 dikalikan dengan 14 sama dengan 98. Nah, itu tadi penjelasan kita mengenai kapasitor. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya.